Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nazwa Tamidan Wafda dengan NIM A510250-329. Saya dari kelas 1H, Prodi PGSD. Saya di sini akan membuat video sebagai tugas pengganti UAS saya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pemahaman saya, psikologi pendidikan di sekolah dasar tidak hanya berupa teori, tapi diterapkan langsung melalui interaksi antara guru dan siswanya. Penerapannya tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengelolaan emosi anak. Pada usia SD, anak berada pada masa transisi penting dari bermain menuju belajar yang lebih terstruktur, sehingga guru perlu memahami kondisi perkembangan mereka. Sebagai calon guru SD nantinya, implementasi psikologi pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan reward atau hadiah tidak hanya pada nilai akhirnya saja, tetapi juga pada proses dan usaha siswa agar kepercayaan diri mereka tumbuh. Guru juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan kognitif anak, misalnya dengan memvisualisasikan materi melalui eksperimen, alat peraga, media digital, atau contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya dengan ceramah secara abstrak. Dengan memahami psikologi pendidikan, calon pendidik dapat memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Hasil belajar yang dicapai tidak hanya berupa pemahaman materi, tetapi juga kreativitas dan kemampuan bersosialisasi. Psikologi pendidikan berperan sebagai jembatan yang mengubah materi pelajaran dari sekedar informasi menjadi pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan dan kematangan jiwa anak. Dalam perspektif psikologi pendidikan, siswa sekolah dasar tidak dapat dipandang sebagai orang dewasa dalam ukuran mini atau kecil. Mereka adalah individu yang sedang berada pada masa keemasan atau golden age dengan karakter yang unik, aktif, dan belajar yang sangat bergantung pada konteks lingkungan sekitarnya. Siswa SD merupakan pembelajar yang aktif yang belajarnya melalui tindakan, pengalaman langsung, dan aktivitas bermain yang masih terarah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pembelajaran yang menggunakan visualisasi, praktek langsung, dan pengalaman nyata agar lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, siswa SD adalah makhluk sosial yang sedang mencari pengakuan dan membangun rasa percaya dirinya. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan emosi dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu memahami perbedaan tersebut dan tidak menyamakan perlakuannya kepada semua siswa. Siswa SD juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik dari keluarga, sekolah, maupun media sosial. Mereka cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, sehingga guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam sikap dan berperilaku. Secara keseluruhan, siswa SD adalah individu yang sedang membangun dasar karakter, cara berpikir, dan kepercayaan diri yang akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka di masa depan. Implementasi psikologi pendidikan di SD menghadapi tantangan kompleks berupa keberagaman gaya belajar siswa, tuntutan kurikulum yang padat, serta kurangnya sinergi pola asuh antara sekolah dan rumah. Namun hambatan ini dapat diatasi melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan individu, pemanfaatan media belajar berbasis lingkungan untuk mendukung pola pikir konkret anak, serta penguatan kolaborasi dengan orang tua guna menciptakan ekosistem pendukung yang konsisten bagi perkembangan kognitif dan emosional anak atau siswa. Awalnya saya mengambil prodi PGSD bukan hanya karena ibu saya, melainkan kebetulan saya menyukai anak-anak dan menganggap bahwa dengan menjadi guru anak-anak atau guru anak SD mungkin lebih mudah daripada mengajar di SMP maupun SMA. Namun setelah saya masuk dan mendapatkan materi psikologi pendidikan, terutama di SD, saya jadi mengetahui bahwa mengajar anak SD lebih sulit dan banyak tantangannya, mulai dari harus bisa menguasai segala mata pelajaran maupun keterampilan-keterampilan yang lainnya. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana nantinya saya ketika menjadi guru SD yang bisa membawa anak-anak didik saya menjadi nyaman dan menciptakan pembelajaran yang efektif, mulai dari menyiapkan strategi atau metode-metode yang cocok untuk anak SD, memanfaatkan digital dalam pembelajaran, belajar sambil bermain contohnya, agar anak mudah ingat materi yang sulit, bisa dengan materi tersebut dijadikan sebuah lagu, belajar di luar ruangan, outing kelas, dan lain sebagainya. Namun bukan hanya tertuju pada akademiknya saja, sebagai calon guru SD nantinya dalam kemampuan pengelolaan emosi anak SD dan menciptakan kerjasama yang baik dengan siswanya, karena psikologi pendidikan merupakan bentuk interaksi antara guru dengan siswanya dalam pembelajaran atau dalam belajar.